warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Kartika Wulandari, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh teman rekan sejawat saya, Bapak Dian Trimi Setiawan. Beliau adalah guru kelas 6 SDN Temenggung. Bagaimana proses coaching yang akan saya lakukan? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke Pak Dian, saya di sini tujuannya untuk melakukan pra-observasi yang tujuannya mungkin nanti bagi Pak Dian mudah-mudahan ketika saya observasi ketika waktu pembelajaran Pak Dian bisa lebih merasa siap dan percaya diri. Oke, siap. Namun sebelumnya saya ingin melakukan tanya jawab dulu Pak Dian, boleh? Ya, boleh, mari Bu. Oke. Ini terkait dengan proses pembelajaran yang akan mungkin Pak Dian lakukan. Dari situ ada tujuan pembelajaran yang akan mau diajarkan ketika saya melakukan observasi lagi. Ya, ada Bu. Untuk tujuan pembelajarannya nanti saya akan belajar tentang matematika untuk menerapkan pecahan desimal pada anak kelas 6. Berarti di sini Pak Dian akan mengajarkan materi tentang pecahan. Ya, betul. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran sendiri itu Pak? Untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua kalau di bab 1 matematika kelas 6. Yang pertama anak-anak menguasai perkalian bilangan asli dan pecahan, dan juga sebaliknya. Yang kedua tujuan pembelajarannya anak-anak menguasai perkalian pecahan biasa dan desimal. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk pembelajaran besok ini yang akan saya lakukan pecahan biasa dan juga desimal. Jadi di sini di materi aja fokus pada pecahan. Pecahan, ya betul. Terus dari tujuan pembelajaran itu area yang mau dikembangkan dari pelajaran materi pecahan itu sendiri apa? Untuk yang akan saya kembangkan, yang pertama anak-anak betul menguasai konsep dari perkalian pecahan dengan bentuk desimal dan juga sebaliknya. Biasanya anak-anak di awal-awal itu untuk pemahaman konsepnya itu masih kurang. Jadi nanti yang akan saya fokuskan adalah penguasaan dari pecahan biasa ke desimal. Ya, betul. Jadi desimal. Kemudian dari mungkin di pembelajaran sebelumnya anak-anak masih belum paham di konsepnya. Ya, betul. Nah, kemudian dari materi itu sendiri kira-kira kode pembelajaran apa yang akan dipakai oleh Pak? Untuk perkalian ini saya akan menggunakan nanti blended learning. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran daring dan juga luring. Daringnya nanti anak-anak bisa mengerjakan bentuk-bentuk latihan soal, terus pendalaman materi yang belum dikuasai pada waktu luring. Jadi luring itu sifatnya nanti anak-anak untuk pemahaman materinya, penguasaan konsepnya. Setelah itu nanti ada kegiatan diskusi kelompok, presentasi kelompok, setelah itu diskusi tanya jawab, dan untuk latihannya baru beralih ke daring. Jadi model yang dipakai oleh Pak Dian di blended learning. Iya, betul, blended learning. Kemudian dari strategi pembelajaran yang akan dipakai. Untuk strategi pembelajarannya ya biasanya nanti tetap akan menggunakan metode ceramah, terus juga diskusi tanya jawab. Ya, betul. Intinya nanti akan kolaborasi lah bersama pembelajaran blended learning. Kira-kira seperti itu. Iya, sekali sepertinya nih Pak, anak-anak bisa semangat sekali. Insya Allah. Namanya biasanya kan anak sekarang lebih cenderung menyukai di hal IT-nya. Nah, kemudian itu Pak, dari pembelajaran tadi bagaimana cara Bapak nanti mengambil penilaian atau evaluasi di materi? Ya, untuk penilaian sendiri saya juga akan menggunakan metode daringnya. Jadi di samping daring itu untuk pendalaman materi, juga latihan-latihannya anak-anak. Di situ saya akan menggunakan Google Form, akan menggunakan Kahoot, atau nanti Quizzes, ataupun juga Wordwall sebagai asesmennya. Jadi anak-anak nanti pada waktu kegiatan pembelajaran selesai, untuk asesmennya saya menggunakan Kahoot mungkin atau Quizzes, anak-anak di situ bisa saya evaluasi. Sedangkan untuk sikap saya menggunakan Google Form. Ya, betul. Jadi nanti sasaran kelasnya di kelas 6? Ya, di kelas 6. Jadi untuk materi waktu pelaksanaannya kira-kira kapan? Insya Allah akan saya laksanakan di hari Selasa jam kedua. Ya, betul. Saya masuk membersamai jenengan boleh? Boleh sekali. Boleh. Oke Pak Dian, mudah-mudahan nanti ketika observasi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran besok bisa bersamai Pak. Ya, siap. Mungkin sudah cukup Pak untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Mudah-mudahan besok bisa
berjalan lancar dan Amin, anak-anak amin. bisa lebih semangat, Siap. utamanya dalam pembelajaran menggunakan IT. Ya. Ini terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah. Tadi Baik. sudah selesai melaksanakan pembelajaran kan ya? Juga Iya. sempat saya observasi juga. Iya, Bu. Di kegiatan pasca observasi ini Pak Dian, bagaimana perasaan Pak Dian ketika setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah. Kalau untuk pembelajaran memang setiap hari insya Allah memberikan yang terbaik lah. Jadi sebisa mungkin setelah selesai pembelajaran harus tetap bersemangat. Bersemangat. Ya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Dian ini setelah ada saya selaku sebagai supervisor pada saat mengobservasi Pak Dian? Ini saya juga berterima kasih Ya. kepada Bu Wulan selaku rekan sejawat saya dengan adanya supervisi, pendampingan di kelas, hal yang kurang atau yang belum saya lakukan bisa terevaluasi. Jadi untuk kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi. Gitu. Ya, Pak Dian. Kemudian Pak Dian bisakah diceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Nah untuk pembelajaran yang gini Bu, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Iya. untuk metodenya saya menggunakan metode blended learning, yaitu pembelajaran luring sama daring. Dari segi luring, anak-anak tadi antusias, terus dalam diskusinya semuanya sudah berjalan, dalam presentasinya juga sudah berjalan, pembelajaran insya Allah sudah dikatakan lebih dari 80% tujuan pembelajaran tercapai. Untuk daringnya, dari latihan pembelajaran, terus dari asesmennya, penilaian sikap, insya Allah semuanya sudah selesai ketika anak-anak selesai belajar. Kira-kira seperti itu. Tadi memang sempat saya juga melihat Pak, ya dari catatan saya sendiri, ketika Pak Dian mengajar tadi memang tujuan pembelajaran memang sudah tersampaikan, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kemudian di model pembelajaran dan strategi pembelajaran di situ sudah terlaksana dengan baik. Kemudian di penilaian evaluasi pun juga sudah dilakukan oleh Pak Dian. Kemudian gini Pak Dian, dari proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Dian, kira-kira ada enggak hambatan selama pembelajaran berlangsung? Yang namanya hambatan itu pasti ada Bu. Ya. Tapi apa caranya kita meminimalisir hambatannya itu sendiri. Yang pertama hambatannya itu ada beberapa anak yang masih belum menguasai konsep perhitungan dari pecahan biasa ataupun desimal. Nah, di situ memang mungkin dari latar belakang keluarganya, entah itu dari segi keinginan untuk belajarnya, motivasinya masih kurang. Tapi insya Allah nanti untuk yang akan datang, insya Allah masih bisa untuk ditingkatkan lagi. Di situ yang menjadi kendala dari Pak Dian ada beberapa anak. Ada beberapa anak yang masih belum menguasai konsep. konsepnya. Betul. Kemudian di situ ada enggak solusi mungkin yang akan dilakukan Pak Dian untuk menghadapi hambatan tersebut? Ya, yang pertama untuk yang memang anak-anak itu dirasa motivasinya kurang dari latar belakang keluarganya, insya Allah nanti saya akan memanggil orang tuanya. Jadi akan saya tanyakan kepada orang tuanya kira-kira seperti apa cara belajarnya di rumah, belajarnya sama siapa, terus dikontrol apa enggak itu juga perlu saya tanyakan. Dari situ mungkin nanti saya akan mendapatkan solusi. Untuk yang kedua, jika anak-anak itu memang kesulitan untuk memahami konsep, insya Allah saya juga akan memberikan metode yang baru atau pendekatan yang baru untuk anak-anak yang seperti itu. Kira-kira kapan nih Pak Dian rencananya untuk mengatasi hambatan? Insya Allah untuk yang pertemuan berikutnya. Kira-kira 1 minggu lah dari sekarang, Senin atau hari Selasa. Mudah-mudahan bisa berhasil Pak Dian ya.
Amin, Ya. insya Allah. Oke, saya rasa cukup untuk kegiatan pasca observasinya Pak Dian. Terima kasih sudah membersamai saya untuk melakukan kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, hingga pasca observasi. Mudah-mudahan di kegiatan ini Pak Dian bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi, Amin, amin. lebih sesuai dengan terhadap memenuhi kebutuhan dari siswa itu sendiri dan bisa mengembangkan potensi yang ada pada siswa, dan juga utamanya bisa menginspirasi bagi saya, utama di pembelajaran IT juga bagi teman-teman yang Ya, dari saya Bu, saya juga terima kasih sudah melakukan pendampingan, sudah mengevaluasi juga apa yang kurang yang saya lakukan. Insya Allah nanti kedepannya juga akan melakukan yang terbaik untuk siswa. Terima kasih. sama. Oke, saya rasa cukup Pak nggih. Saya Ya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kegiatan supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama dengan teman saya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu guru semua, utamanya dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.